Ambil, ambil, ambil. Mas, mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, dimanapun berada. Pastinya kita tetap dalam keadaan sehat. Pemirsa, hari ini kita bertemu salah satu paguyuban, di mana ini merupakan salah satu adat istiadat budaya di Nusantara ini, di mana beliau ini sedang mengembangkan usaha seni tarian yang berasal dari Pulau Jawa, yang pastinya selalu hadir dan eksis di Provinsi Jambi. Baik pemirsa, kita sapa langsung, tidak asing lagi, abang kita, Mas kita, kita panggil Mas aja nih, Mas Supartono. Ya, benar sekali. Ya, Mas Ya. Supartono ya? Ya, ya, ya. Apa kabar Mas? Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah Iya. sehat. Bisa jumpa ini dalam suasana Ramadan ini Mas Ya, ya? amin. Mudah-mudahan mendapatkan berkah di bulan ini. Amin, amin, amin Mas. Amin, amin, amin. Jadi Mas, hari ini Mas memang kita sengaja mencari sosok figur Mas, apalagi identik dengan kekayaan alam budaya ini Mas ya. Ya. Alam budaya Nusantara kita. Mungkin saya ke Pulau Jawa hari ini Mas. Ketemu Mas Supartono ya, yang aktif mengelola suatu organisasi paguyuban. Paguyuban apa namanya Mas? Sido Bangun Lestari kita. Paguyuban Sido Bangun Lestari. Bangun Lestari. Lebih terkenalnya SBL kalau di Kota Jambi. Lebih terkenalnya SBL. Iya. Baik Mas. Jadi Mas, sedikit nih Mas, melihat situasi dan perkembangan seni tari Mas ya di Ya. Nusantara ini Mas. Benar. Ini kan progresnya sangat luar biasa Mas di kalangan baik itu kalangan orang tua, remaja, bahkan anak-anak sangat menggemari, menyukai yang namanya tarian yang tidak asing di telinga kita, itu ada namanya tarian kuda lumping. Iya, benar Iya, sekali. Mas, ya? Iya, benar Mengelola sekali. itu, Mas, Iya. ya? Benar sekali. Jadi pemirsa, hari ini kita coba bertanya-tanya seputar tentang apa itu kuda lumping dan asalnya dari mana. Mumpung ada Mas Supartono ya. Baik Mas, sedikit Oke, Mas. Secara singkat ini Mas, asal-usulnya dari mana Mas tarian kuda lumping itu? Secara spesifik, kuda lumping itu berasal dari Pulau Jawa. Cuman ada beberapa kategori. Ada yang versi Jawa Timur, ada versi Jawa Tengah, ada versi Banyumasan. Jadi sama-sama kuda lumping, cuma versinya berbeda-beda. Sesuai di mana berkembangnya budaya ini atau kesenian ini. Jadi ada yang versi Jawa Timur juga ada. Versi Jawa Timur. Iya, Jawa Timur itu biasa lebih identik dengan tarian pegon. Pegon. Ya, daerah pegon itu Jawa Timur. Tariannya kayak apa itu? Kayak kuda lumping juga enggak? Sama kuda lumping, cuman jenis tariannya yang berbeda. Jadi setiap provinsi, setiap daerah di Pulau Jawa berbeda-beda. Ada juga di daerah Banyumas itu Banyumasan. Banyumasan nama Ya, tarian. tariannya Banyumasan. Tapi tetap kuda lumping, Kuda lumping. sebagai Ya, alatnya, alatnya. alat medianya ya. Ya, alat medianya kuda lumping, cuma versinya yang berbeda-beda. Inilah kekayaan seni budaya kuda lumping yang ada di Jawa dan saat ini sudah berkembang di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi di mana ada orang kita Jawa selalu membawa adat budaya, kebudayaan leluhur. Nah, inilah yang perlu kita lestarikan dimanapun kita berada. Jangan lupa dengan budaya leluhur kita. Budaya leluhur. Benar. Mas Supartono ya. Ya, budaya leluhur bangsa Indonesia lah. Bangsa Terutama dari daerah Jawa. Udah sampai kemana ini Mas pengembangannya?
kalau pengembangannya secara umum ya, kuda lumping itu pokoknya dari Sabang sampai Merauke, di mana ada orang kita Jawa itu selalu mempunyai identik dengan seni yang gampang diminati oleh masyarakat dari semuanya golongan, semuanya etnis, yaitu kuda lumping. Kuda lumping. Iya, di daerah Trans, Sungai Bahar, ataupun di Merlung, dimanapun ada itu kesenian kuda lumping. Bahkan Bungo ya. Ke Bungo, Wamangkuning, Wamangkuning, Jogja. dimanapun. Nah, itu memang kuda lumping itu identik dengan budaya Jawa. Budaya Ya, Jawa. seni, ya budaya seni Jawa. Ke luar negeri ada juga Pak Mas? Luar biasa. Di luar negeri bukan cuma di Jawa ya, di Indonesia ya, tapi sampai ke luar negeri. Bahkan di daerah Suriname, orang-orang dulu, Suriname. iya, orang Jawa yang ada di Suriname yang dulu buangan atau dijajah itu juga masih mengembangkan seni budaya kuda lumping ini. Jadi sudah universal lah, bukan cuma di Jambi, Indonesia, bahkan dimanapun ada di mancanegara. Wah, luar biasa ini Ya, pemirsa. untuk kuda lumpingnya ya, gitu. Ini cerita tentang kuda lumping ternyata berasal dari Pulau Jawa, Iya. yaitu Jawa Timur, Semarang, Jawa Timur, Tengah, Jawa Tengah, ada juga dari Banyumas. dari Banyumas. Nah, ada juga di daerah Kebumen juga, ada jenis-jenisnya. Mas, Gitu, nanya ya. Mas sedikit ini Mas. Mm-mm. Oh, ini Mas, pingin tahu sih sebenarnya Mas lebih detail tentang kuda lumping ini. Yang kita lihat ini Mas, ini mohon maaf ini sebenarnya Mas, ini Iya. mungkin cara adab atau bagaimana mengelola tarian tadi Mas ya. Iya, Kita tanda kutip lah Mas. Mm-mm. Itu kayaknya ada mistisnya itu Mas. Itu seperti apa ceritanya? Oh, iya. Benar itu Mas. ya. Jadi gini, sebenarnya kuda lumping itu dulu waktu masih penjajahan Belanda, kuda lumping ini berkembang di masyarakat kaum lemah. Dia memberikan semangat kepada prajurit-prajurit Pangeran Diponegoro yang berjuang merebut di kemerdekaan ya di daerah Jawa. Jadi adalah kebahagiaan masyarakat itu diekspresikan dengan tarian kuda lumping. Itu awal-awalnya. Awal-awal. Memberikan semangat kepada pejuang-pejuang atau pembantu Pangeran Diponegoro untuk memerangi penjajahan. Jadi adalah salah satu kebudayaan ya, atau memberikan semangat untuk pejuang-pejuang. Makanya kuda lumping itu identik dengan peperangan, tarian perang. Tarian perang. Iya. Alusnya ya. Iya, tarian perang. Jadi memberikan semangat kepada pejuang-pejuang yang saat itu membela Pangeran Diponegoro. Gitu. Tapi secara mistisnya tadi gimana? Secara mistis sebenarnya gini. Makanya sering terjadi salah paham bahwa kuda lumping adalah berbau dengan hal-hal yang kurang bagus ya untuk secara tanda kutip ya, untuk akidah gitu. Sebenarnya gini, sebenarnya kuda lumping itu adalah hal yang didasari dari keyakinan kita. Contohnya seperti saya orang Islam, juga saat mengadakan acara itu kita menggunakan adat agama Islam, pakai bahasa-bahasa agama Islam Pakai atau agama Islam. iya pakai bahasa Arab yang kita sebutkan. Mistisnya, contoh Ya, mistisnya misalnya, itu secara mungkin mohon maaf nih ada kayak baca mantra-mantra Iya. ya. Dan Ya. ingin tahu juga nih Ya. bocoran sedikit mantra-mantra. Jadi sebenarnya gini, tetap kita awali dari kalau orang kita Islam ya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Kita sebut nama Allah yang Maha Pencipta, penguasa. Bagaimana acara ini bisa berjalan dengan lancar. Cuman tanda kutip, sebenarnya ada hal-hal tertentu yang kita panggil, ya kita panggil untuk membantu memeriahkan acara ini, ya. Tapi bukan berbentuk rohnya, tapi berbentuk auranya yang kita panggil. Auranya, Iya, auranya. suasana Menghidupkan suasananya, auranya. Jadi yang dipanggil itu siapa Mas? auranya, misalnya kita ingin manggil misalnya Warok Siromenggolo misalnya kan, atau Orang-orang Singobarong. leluhur dulu atau yang pernah Rohnya atau aura auranya mereka. orang-orang terdahulu Iya, ya. terdahulu gitu. Jadi aura-aura orang dulu yang kita tarik kembali untuk membantu kegiatan ini. Jadi bukan kita memujanya, bukan, tapi mengekspresikan aura yang kita tariknya. Jadi beda sekali dengan kita meyakini hal itu. Beda sekali. Beda sekali. Karena yang kita tarik di sini adalah auranya. Auranya. Iya, auranya untuk membantu acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa menarik minat pemirsa.
Artinya tidak ada dalam hal, maaf ini Mas, tanda kutip kesirikan melakukan. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Karena yang kita tarik dari situ adalah aura. Aura untuk acara ini gitu. Jadi ada beberapa tempat ya atau orang-orang terdahulu yang kita tarik auranya untuk membantu acara ini. Misalnya kayak Singo Barong gitu kan, atau Macan Putih gitu kan. Itu auranya aja yang kita tarik gitu loh. Karena orang-orang terdahulu pernah melakukan hal-hal yang ya, sama yang sama, praktekkan ya saat praktekkan ini gitu. Jadi fungsinya cuma untuk menghibur aja sih. Iya, jadi kita bukan meyakini. Artinya kalau orang-orang terdahulu yang kita maksud tadi ya, tanda kutip kita panggil dulu, mungkin secara nyata mereka memang benaran melakukan peperangan itu ya. Iya, Begitu ya, ya, benar sekali. Jadi auranya yang kita tarik. Yang nyata dulu. Iya. Kita coba implementasikan untuk acara ini. Acara ini ya. Jadi itulah harapan kami seluruh masyarakat dimanapun berada, bahwa kita seni budaya tradisional Jawa ini adalah menarik aura. Ya, menarik aura karena kita meyakini ada alam nyata, ada alam gaib. Dan kita harus percaya itu dong. Dan percaya itu kita, ya kan? Siapapun pasti percaya ada alam nyata dan alam gaib. Iya. Nah, jadi auranya yang kita tarik. Auranya. Bukan kita meyakini itu, bukan. Baik, baik Mas. Wah. Jadi inilah pemirsa dimanapun berada, apa yang disampaikan oleh Mas Supartono ini ya. Jangan kita beranggapan terkadang kita tidak memahami lebih jauh tentang apa itu keyakinan dan kepercayaan. Dan hari ini kan jelas apa yang disampaikan oleh Mas Supartono ternyata hanya sebagai alat mediasi bagaimana kegiatan yang dilaksanakan dalam tarian ini adalah sifat-sifatnya masih menggunakan kepercayaan, Mas, namanya bukan keyakinan tapi kepercayaan. Kepercayaan leluhur yang lalu, leluhur yang lama. Sehingga diadopsi apa yang menjadi kegiatan-kegiatan leluhur lama yang terdahulu diimplementasikanlah pada saat praktek yang nyata untuk keseharian dalam menggunakan kegiatan ini. Itu pemirsa. Jadi tidak ada yang namanya istilah kesirikan. Seperti itu mungkin menurut Mas Supartono ya. Iya, benar sekali. Ya. Karena kita cuma menarik aura dari apa yang kita inginkan. Baik, gitu. Mas. Personil Kuda Lumping ini berapa, Mas, sebenarnya, Mas? Saya lihat agak ramai itu komponennya itu tuh. Iya. Jadi kalau personil Kuda Lumping itu sebenarnya tidak ada aturan yang baku. Tidak ada aturan yang tidak baku. Ada yang baku, ya kan. Cuman kadang untuk biar lebih meriah itu kadang ada penari putra, penari putri, ya kan, juga penggamel. Ya, penggamel. Artinya punya fungsi masing-masing. Punya fungsi masing-masing. Kalau penggamel ya itu tadi menghidupkan musiknya, ya, biar agar sesuai dengan gerakan tari tadi. Jadi kalau tarian cowok ataupun cewek itu sebenarnya gimana ya? Kita ingin generasi muda baik dari perempuan atau yang laki-laki itu mencintai seni budaya tradisional, ya kan, seni budaya Indonesia asli. Jadi untuk regenerasi. Iya, jadi tidak ada aturan yang baku. Berapa jumlah cowoknya yang nari ataupun jumlah ceweknya yang nari. Ya, itu sebenarnya. Tapi intinya kita bagaimana ingin mengembangkan seni budaya ini dicintai oleh generasi-generasi muda selanjutnya. Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang dari bumi Indonesia ini. Artinya perannya perempuan putra-putri ini sama, Mas, sama. Ya, sama. Cuman mungkin beda gerakannya. Ya. Kalau cewek seperti apa, kalau cowok seperti apa gitu. Tergantung setiap paguyuban beda-beda, gerakannya kan pasti beda-beda. Begitu, Mas. Iya, beda-beda gitu. Jadi enggak sama gerakannya, yang cewek seperti ini, yang cowok enggak. Jadi beda-beda. Oke. Ada lagi nih, Mas. Iya. Yang kita lihat ini, Mas, ketika pas mau tampil, mau panggung, kuda lumping, di situ ada kuda lumping, di situ ada reog. Nah, ini kita bertanya sedikit. Oh, gitu, iya. Nah, reog ini apa pula, Mas? Kok ada persamaan atau bagaimana, Mas? Ya, kalau reog pada dasarnya itu memang asli sebenarnya itu dari daerah Jawa Timur. Oh, reog Jawa Timur. Daerah Jawa Timur. Ya, sejarahnya juga berbeda antara reog dengan kuda lumping. Tapi kenapa
saat ada reog ada penari kuda lumpingnya kan gitu. Kayak Nah, disatukan atau ya. bagaimana atau kolaborasi atau bagaimana? Enggak, Mas? sebenarnya memang itu sudah masing-masing. Memang aturannya seperti itu. Setiap ada reognya pasti ada penari kuda lumpingnya. Tapi sebenarnya itu adalah pengiring. Nah, pengiring daripada reog itu sendiri. Tapi bentuknya sama, pakai kuda lumping juga gitu loh. Jadi kalau reog tetap ada penari yang seperti kuda lumping ya kan. Cuman kalau kuda lumping tidak pakai reog itu. Tidak pakai reog. Iya, pakai reog. Kalau reog sejarahnya kan beda. Kalau itu lebih cenderung sejarahnya dari Jawa Timur gitu. Jawa Iya, Timur. lebih. Nggak ada daerah lain lagi, hanya Jawa Timur ya. Sementara ini memang sepengetahuan kita dan pada umumnya reog itu dari Jawa Timur. Tidak ada dari aslinya dari Jawa Tengah, enggak. Dari Jawa Timur sejarahnya. Kalau kuda lumping Kalau bisa, kuda lumping beda-beda versinya yang saya katakan tadi, ya. Wah, luar biasa ini. Gitu. Terus Mas, satu lagi nih Mas, memaknai tarian kuda lumping ini secara luas Mas. Apa Mas? Jadi untuk memaknai kuda lumping secara luas itu adalah memberikan penyemangat, ya kan? Memberikan penyemangat kepada pimpinan kita untuk selalu berjuang. Nah, juga itu yang pertama. Yang kedua, juga memberikan kekompakan, persatuan. Ya kan? Kenapa tarian kuda lumping itu gerakannya pasti sama. Misalnya ada 6 penari, gerakannya akan sama. Itu menunjukkan kekompakan, keserasian, dan kebersamaan. Gitu. Jadi gerakan kuda lumping ya itu tadi persatuan, memaknai persatuan ya, juga memaknai kebersamaan, juga memberikan semangat. Makanya tarian kuda lumping tidak ada yang loyo, pasti semangat. Iya, pasti semangat, gerakannya gerakan semangat, gerakan lincah gitu loh. Gitu. Nah, gitu. Membangun semangat. Iya, membangun semangat kebersamaan. Baik. Gitu. Kalau sekali tampil berapa Mas dibayar orang? Mau nyatar ya? Mau promosi? Habis corona kan? Iya, iya. Promosi juga. Iya, iya. Sebenarnya gini, perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, seni itu tidak ada hubungannya dengan nominal uang. Ya, seni. Kembali lagi ke kita yang bermain, yang kita yang menari, dan orang yang menggunakannya, toleransinya. Toleransinya. Iya, kenapa? Karena seorang peseniman itu saat mereka memberikan kepuasan kepada masyarakat, kepuasan kepada yang menggunakan acara ini, suatu kebanggaan. Jadi tidak seperti harus berapa enggak. Bagaimana kita memberikan ekspresi seni kita ini bisa keluar, tersampaikan ke masyarakat dan masyarakat memberikan apresiasi yang bagus, senang. Jadi kalau dinilai dengan nilai uangnya susah ya, gitu. Tidak bisa kami sampaikan. Karena bagi orang seni itu membuat orang senang, membuat orang bahagia, membuat orang bisa gembira, itu sudah suatu kebanggaan bagi kami, seorang orang seni gitu loh. Iya. Terus Terus Mas, itu kadang-kadang kita tampil di mana saja Mas? Apakah memang tampil pada saat ada pagelaran kebudayaan atau bagaimana? Atau memang ada orang ngundang atau bagaimana itu Mas? ya, kalau sekarang ya kuda lumping ini sudah universal. Jadi setiap orang mau punya kegiatan atau punya acara itu untuk meramaikannya bisa menggunakan kuda lumping ini, baik pengantin, baik pun orang hitanan ya kan, mungkin acara 17-an gitu kan. Nah, itu menggunakan kita. Jadi bukan harus suatu festival aja enggak. Jadi semuanya masyarakat bisa mengundang kita untuk menghibur tuan rumah dan masyarakat pada umumnya. Gitu. Ini ya. dia, pemirsa, ini sudah berbincang banyak ini bersama Mas Supartono ini. Ternyata asik ya. Inilah alam budaya kita yang kaya, yang banyak belum masyarakat luas mengetahui tentang apa itu kuda lumping. Taunya kan itu nari-nari aja. Ya, benar. Atraksinya saja. Atraksinya, benar sekali. Tapi memaknai kuda lumping itu tentu punya cerminan tersendiri bagi yang memiliki paguyuban itu sendiri Mas ya. Jumlah paguyuban kita di Jambi berapa Mas? Kalau jumlah paguyuban di Jambi sebenarnya cukup lumayan banyak. Ya kan? Ada sekitar 35 paguyuban. Seni kuda lumping.
Ya. paguyuban seni kuda, Kuda lumping. lumping. Ada Ya. 35 Ada paguyuban. 30 sampai 35 Di paguyuban Jambi? di kota Jambi. Jadi cukup banyak sekali ya. Apa saja itu, Mas? Salah satunya mungkin kita sendiri, Sidabangun Lestari. Ada juga Wanoro Putro, ya kan. Ada juga Eko Budoyo, ya kan. Jadi dan yang lain-lainnya banyak sekali gitu. Nah, jadi cukup banyak seni paguyuban yang ada di kota Jambi, dan itu menunjukkan masyarakat Jawa yang ada di kota Jambi benar-benar melestarikan seni budaya leluhur yang dibawa oleh mbahnya atau generasi yang sebelumnya untuk terus dikembangkan. Luar biasa juga di Jambi, Ya, Mas, lumayan. Bahkan kita juga sempat mengadakan festival. Festival ya? Ya, festival kuda lumping. Gitu. Luar biasa. Baik, Mas. Pesan-pesannya mungkin untuk masyarakat, Mas? Ada, Mas, kira-kira? Oke. Terima kasih pesan-pesan untuk masyarakat Kota Jambi ya. Saya sebagai penggiat seni, saya juga sebagai pelaku seni budaya Jawa, khususnya di seni kuda lumping. Saya ingin sekali masyarakat kita, ya terutama generasi muda, tetap kuda lumping adalah sebagai dasar remaja-remaja kita atau anak-anak muda kita untuk terus mengembangkan atau mencintai seni budaya tradisional Indonesia ini. Jangan sampai budaya luar masuk, budaya kita sendiri akan tenggelam tanpa bekas. Jadi untuk generasi muda, saya berharap sekali untuk terus mengekspresikan ya seni budaya terutama di kuda lumping ini menjadi suatu kegiatan yang positif di kalangan pemuda dan pada masyarakat pada umumnya. Pada pemerintah nggak ada pesan? Ya, nah ini tepat sekali pertanyaannya. Nah ini, jadi kami dari paguyuban pendatang ya dari Jawa yang ada di Sumatera atau di Jambi ini khususnya, ya berharap sekali dukungan dari pemerintah ya, baik dukungan fasilitas gitu kan atau apapun bentuknya agar bisa seni budaya kami ini bisa sama-sama sejajar dengan budaya-budaya yang ada di kota Jambi ini dari provinsi manapun, dari suku apapun. Jadi pengennya Tetap sejajar, sejajar berkembang sama-sama. Baik, baik Mas, selamat sore ini waktunya ya. Oke, Kita terima kasih. pamit undur diri. Terima kasih. Oke. Sukses.